Assalamualaikum, selamat datang di channel Dunia Masak. Kali ini aku akan membagikan resep dan cara membuat donat rumahan yang super lembut dan menul ya. Ikutin videonya sampai selesai, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Untuk bahan-bahannya aku menggunakan 250 gram atau 25 sendok makan tepung komachi, 50 gram atau 4 sendok makan gula pasir, 2 butir kuning telur, 150 ml susu UHT full cream, 3 gram atau 1 sendok teh ragi instan, 10 gram atau 1 sendok makan susu bubuk full cream, 24 gram atau 2 sendok makan margarin atau butter, dan sejumput garam. Untuk langkah pertama, aku ayak tepung terlebih dahulu agar tidak ada yang menggerindil. Aku ayak secara bertahap. Kemudian susu bubuknya juga aku ayak terlebih dahulu. Tambahkan gula pasir, ragi instan, 2 butir kuning telur. Aku masukkan susu UHT full cream dingin dari dalam kulkas. Aku uleni menggunakan tangan terlebih dahulu sampai tercampur rata agar kerja mixer tidak terlalu berat nantinya. Setelah tercampur rata seperti ini, selanjutnya aku gunakan mixer. Kalau adonan sudah setengah kalis, aku tambahkan margarin dan sejumput garam. Kemudian aku mixer kembali sampai adonan benar-benar kalis elastis, kurang lebih selama 15 menit. Ini durasinya aku percepat saja ya. Setelah 15 menit adonannya seperti ini sudah bisa dikatakan kalis elastis. Ketika ditarik seperti ini adonan tidak mudah pecah atau tidak mudah robek. Bisa kalian perhatikan ya. Lalu aku rapihkan adonannya agar setiap permukaannya halus dan rapi. Aku diamkan atau aku istirahatkan adonannya selama kurang lebih 5 menit dengan ditutup kain atau bisa juga menggunakan plastik. Ini hasil setelah didiamkan selama 5 menit. Aku bagi adonan dengan berat 32 gram. Untuk kalian yang tidak memiliki timbangan, kalian bisa bagi adonan menjadi 16 bagian atau bisa sesuai selera dan tergantung kebutuhan masing-masing ya. Setelah adonan selesai dibagi semuanya, aku siapkan alas dan tepung terigu. Selanjutnya proses perondingan dengan cara membulat-bulatkan seperti ini agar permukaan adonannya menjadi rapi. Setelah seperti ini bulat dan rapi, kemudian aku taruh di tempat yang sudah aku siapkan tadi, yang sudah dialasin tepung terigu. Aku ronding semua adonan sampai selesai. Dan di video ini proses rondingnya aku percepat saja ya. Dan setelah semua selesai dironding atau dibulatkan, kemudian aku diamkan selama 15 menit dengan ditutup kain atau bisa juga menggunakan plastik. Dan ini hasil setelah 15 menit didiamkan, sudah mulai mengembang. Kemudian aku sisihkan dulu. Aku ambil satu bagian, kemudian aku tekan-tekan menggunakan rolling pin atau aku pipihkan menggunakan rolling pin. Agar tidak lengket di rolling pin, aku taburi menggunakan tepung terigu. Aku pipihkan sampai semua permukaan rata.
Kemudian aku rapihkan menggunakan gelas agar si donat nantinya bisa bulat sempurna. Kalian bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah kalian masing-masing ya. Lalu aku rapihkan pinggirnya seperti ini. Untuk membolongi tengahnya aku menggunakan cetakan kue kering, kue semprit. Kalian juga bisa menggunakan tutup botol atau peralatan yang ada di rumah kalian masing-masing saja. Seperti ini penampakannya kira-kira. Dan ini nantinya ukuran donat bisa relatif sama semua karena menggunakan cetakan yang sama. Kemudian aku alasi menggunakan kertas nasi agar saat penggorengan bisa lebih mudah. Aku ulangi cara tadi sampai selesai ya. Untuk sisa adonan yang dibolongin aku bentuk seperti bunga. Total donatnya bisa jadi 19 biji. Dan setelah semuanya selesai dibentuk, aku proofing atau aku diamkan selama kurang lebih 30-60 menit tergantung suhu dan kelembapan tepung masing-masing ya. Dan setelah 30 menit hasilnya seperti ini. Berhubung di sini cuacanya panas, jadi adonan donat bisa mengembang lebih cepat. Dan yang terakhir yaitu proses penggorengan. Aku menggunakan api sedang seperti ini. Pastikan minyak untuk menggoreng benar-benar panas. Kalian bisa mengecek kepanasannya menggunakan sumpit bambu atau juga bisa menggunakan lidi. Apabila di lidi sudah muncul gelombang kecil atau berbuih seperti ini, itu tandanya minyak sudah benar-benar panas. Kemudian aku mulai goreng donatnya. Jadi fungsi alas kertas nasi tadi yaitu untuk meminimalisir donat penyok karena tersentuh tangan. Ini aku rapihkan donat agar ketika nanti dia mengembang tidak saling tertindih. Pastikan bagian bawah donat sudah mulai kuning keemasan. Kemudian aku balik satu persatu. Dan ini ya teman-teman, sekilas sudah terlihat bahwa donatnya itu menul dan terlihat white ringnya, serta ukuran donatnya juga besar. Dan ini donat sudah matang. Aku angkat menggunakan sumpit agar tidak ada bagian yang tertindih atau yang bisa menyebabkan donat kempis ataupun penyok. Oh iya teman-teman, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng. Setelah dingin donatnya seperti ini. Donat tetap menul dan tidak kempis keriput sama sekali. Untuk pemberian toppingnya kalian bisa sesuaikan selera masing-masing ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum.